Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah keluarga melalui live streaming. Di mana yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Bapak Dr. Insinyur Yunus Sirante, MSI. Mari sidang jemaat yang berada di rumah dan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Kuasa-Rohnya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, Dia kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh.
yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita bersama-sama dengan keluarga Bapak Yunus Sirante. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk mengerti dan memahaminya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami sejauh hidup yang Tuhan masih izinkan. Dan pada malam hari ini Tuhan mempersekutukan kami satu dengan yang lain, bersama-sama dengan yang kami kasihi sekeluarga, Bapak Insinyur Yunus Sirante, yang menjadi mimbar pelayanan firman pada malam hari ini. Mari dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menuntun kami di dalam menyelami maksud firman-Mu. Biarlah Roh-Mu lah yang akan memampukan kami untuk mengertinya, dan Roh-Mu lah yang akan meneguhkan kami untuk hidup berpadanan dengan Injil Kerajaan-Mu, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi kehidupan yang berketeladanan dan Tuhan yang dipermuliakan. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami sesungguhnya telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara, saya akan kembali membacakan Mazmur 31. Mazmur 31 yang telah menjadi Mazmur responsorial kita pada malam hari ini, pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu-lah aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku.
Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema kita masih dalam tema di Minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palmarum, yakni diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku, sejarah menunjukkan bahwa apapun usaha manusia untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberi perlindungan dan rasa aman bagi dirinya, pada akhirnya akan berhenti pada kegagalan. Apalagi jikalau mereka ketika memulai usaha untuk membangun pertahanan diri, mereka melawan ketetapan Tuhan. Mari belajar dari peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Sebelum kapal ini berlayar dari Southampton, Inggris, menuju ke New York, USA, sang perancang yang bernama Thomas Andrew sesumbar dengan berkata bahwa mahakaryanya tidak akan dan tidak bisa tenggelam sekalipun tangan Tuhan menekannya. Ia mengatakan bahwa kapal Titanic adalah kapal terhebat karena diperlengkapi dengan peralatan keselamatan mutakhir, seperti pintu kedap air, agar kapal tidak tenggelam sekalipun mengalami kerusakan yang hebat. Jadi ia diperlengkapi dengan pintu kedap air, sehingga ketika kapal itu mengalami kerusakan, ia tetap bisa mengapung. Namun pada akhirnya saudara-saudara, kapal Titanic menabrak gunung es dan akhirnya terbagi dua lalu tenggelam di lautan Atlantik. Demikian pula dengan istana Edinburgh. Sebuah istana dengan benteng yang kokoh yang berada di wilayah Skotlandia, yang merupakan benteng yang berdiri di atas bekas gunung berapi, yang kemudian diberi nama Castle Rock. Istana ini saudara-saudara dibangun untuk memberi rasa aman bagi warganya, terutama keluarga kerajaan. Namun saudara-saudara, tempat perlindungan yang sulit itu pun jatuh ke tangan musuh. Benteng atau istana Edinburgh pada akhirnya dapat ditaklukkan. Pun demikian, jika Anda pernah menikmati perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian, kita berada di kota atau di negara Yordania. Kita akan mengunjungi salah satu dari 7 keajaiban peradaban dunia yang bernama Kota Petra. Kota ini saudara-saudara dibangun di antara tebing yang curam dan tinggi. Dan kota ini didiami oleh suku Edom.
suku Edom yang mendiami kota ini merasa sombong, lalu memperolok-olok bangsa pilihan Tuhan Israel ketika Yerusalem jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar. Bangsa Edom mentertawai bangsa Israel, lalu merasa sombong dengan keadaannya yang terlindung oleh tembok yang begitu kokoh, yakni celah dinding batu dari gunung yang mengapit kota itu. Tetapi pada akhirnya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Obadya, jadi kalau kita membaca kitab Nabi Obadya, apa yang dikatakan oleh Nabi Obadya di dalam kitabnya pada akhirnya terlaksana. Dan kota ini tertimbun oleh tanah dan cukup lama baru ditemukan kembali. Nah, hal-hal yang demikianlah membuat kita sadar bahwa ternyata apapun upaya manusia, bahkan yang terbaik sekalipun untuk menyelesaikan persoalan hidup atau untuk memberi rasa aman dan perlindungan, sesungguhnya tidak akan pernah berhasil. Sebab apa? Sebab tidak ada tempat berlindung yang abadi di dunia ini selain Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Mazmur 31 adalah sebuah doa dari Raja Daud. Di dalam Mazmur ini tergambar dengan jelas realita hidup yang dialami oleh Raja Daud. Di sana ada jeritan hati, di sana ada ratapan, di sana ada keluhan. Bahkan dalam Mazmur ini Daud merasa seolah-olah Allah telah melupakannya. Tetapi berbarengan dengan itu pula, Daud tetap memberikan motivasi pada dirinya sendiri bahwa Allah tidak akan pernah berubah di dalam kasih-Nya. Walau Daud sedang berkeluh kesah, walau Daud sedang menangis, walau Daud sedang meratap, karena dari segala penjuru ia ditekan, dari segala penjuru ia diserang, sehingga serasa tidak ada tempat yang aman baginya untuk menikmati kehidupan. Tetapi berbarengan dengan itu pula, lahir sebuah kesadaran diri akan realita kemanusiaan, bahwa itulah fakta yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Ia akan tetap ada dalam masalah, ia akan tetap ada dalam bayang-bayang bahaya, ia akan tetap ada di dalam masalah persoalan. Dan ia tidak akan mungkin dapat menyelesaikan dan menentaskan masalahnya. Hanya satu yang akan memampukan dia, yakni ketika manusia datang kepada Tuhan. Di tengah kepahitan hidup, di tengah kesesakan yang dialami, di tengah tekanan yang sedang menindih kehidupan. Manusia tidak akan bisa bebas dari masalah itu dengan mengandalkan kekuatannya, dengan mengandalkan pikirannya, dengan mengandalkan akal budinya. Tetapi ketika ia datang kepada Tuhan, ia datang dan berseru kepada Tuhan. Ia datang dan memohon hosana seperti khotbah kemarin, Tuhan kasihanilah dan tolonglah aku. Maka tangan Tuhan akan terulur, kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan yang bersangkutan akan diluputkan dari segala mara dan bahaya. Benar saudara-saudara, Daud tidak bisa menyangkali kenyataan yang memahitkan kehidupan. Tetapi bersamaan dengan itu pula, ia tetap memiliki keyakinan yang begitu kuat
bahwa Tuhan yang ia sembah adalah gunung batu, tempat perlindungan yang aman baginya dari segala ancaman bahaya. Karena itu ia datang kepada Tuhan. Segala keluhannya, segala masalahnya, segala problemnya itu ditumpahkan di hadapan Tuhan. Ia hanya berharap Tuhanlah yang akan menyelesaikan persoalannya. Yesus sendiri, saudara-saudara, mengerti benar akan realita kehidupan kemanusiaan. Yesus tahu akan keterbatasan hidup kita di dalam menghadapi masalah, di dalam menyelesaikan persoalan. Yesus tahu bahwa kekuatan kita terbatas dan tidak ada satupun yang melekat pada diri kita mampu memberikan jalan rasa aman dan jalan keluar dari setiap persoalan. Karena itu Yesus berseru, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus adalah alamat yang tepat bagi setiap orang untuk datang. Sehingga ketika setiap orang ada di dalam Kristus, diam di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka rasa tenang dan damai itu akan menjadi nyata. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Demikian ungkapan Raja Daud di dalam Mazmurnya pasal 62. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menolak kita. Ingatlah cerita tentang anak yang hilang. Ketika ia mengambil inisiatif lari dari rumah orang tuanya, dengan segala hal yang membuat dia bisa berbangga diri, seolah-olah ia tidak akan tersentuh dengan masalah, dengan kekayaan yang ia bawa lari. Tetapi realita terakhir dari kehidupannya adalah sangat menyakitkan. Ia kemudian bekerja, sebuah pekerjaan yang paling hina, untuk mengganjal perutnya. Ia tidak mendapatkan makan yang cukup. Sehingga dikatakan di dalam kitab Injil Lukas, ia sangat ingin makan makanan babi itu, namun tidak seorang pun yang memberikannya. Barulah ia ingat rumahnya, barulah ia ingat bapaknya, dan ia mengambil sikap, aku harus pulang kepada Bapa. Apakah ia ditolak? Tidak. Tangan Bapa terbuka menyambut. Tangan Bapa terbuka kemudian merangkul. Bapa menciumnya, Bapa membawanya ke dalam rumah. Bapa menggantikan segala kebusukan yang melekat pada dirinya. Dipakaikannya pakaian yang indah, dipasanginya cincin pada jarinya, kasut pada kakinya, dan ia pun berpesta pora. Karena apa? Kita yang berdosa kembali kepada Bapa. Mari saudara-saudara, ketika kita mengambil sikap untuk datang kepada Tuhan, percayalah hidupmu pasti diberkati. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Imamat 22 ayat yang ke-20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Mengiringi persembahan kita akan menyanyi dari NKB 134 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan
kita akan satu di dalam syafaat, kita akan berdoa untuk keluarga yang kita kasihi, Bapak Yunus Sirante beserta seisi rumah tangga. Pun demikian kita berdoa secara khusus buat keluarga besar dari almarhum Bapak Budi Latendengan. Betapa berat duka yang terjadi, kiranya kasih dan kuasa serta penghiburan dari Tuhan dinyatakan di tengah duka yang ada. Pun demikian kita berdoa untuk kesiapan kita di dalam memasuki pekan suci berkaitan dengan peristiwa Kalvari yang akan dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamulah ya Tuhan, gunung batu keselamatan kami. Kami datang berseru, mengucap syukur dan limpah terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus dinyatakan dalam perjalanan kehidupan ini. Ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi hanya oleh karena anugerah, sehingga kami diperkenankan untuk hidup. Terima kasih untuk kebersamaan ini, bersama-sama dengan yang kami kasihi sekeluarga, Bapak Yunus Sirante. Kami telah dipersekutukan di sekitar firman-Mu, firman yang mau menyadarkan kami tentang segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Tidak ada satu hal pun dalam dunia ini, bahkan yang bisa kami lakukan, yang olehnya kami mendapatkan rasa aman dan damai. Selain kami menempatkan Tuhan sebagai gunung batu perlindungan dan kota benteng pertahanan kami, keselamatan kami, sehingga dalam menjalani hidup, walau pahit yang harus kami alami, namun ketika Tuhan ada di dalam kami mengambil sikap untuk terus menyembah Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi setiap kami. Kiranya firman ini akan meneguhkan kami di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih terus melanda dunia ini, bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan ini. Engkau mengerti setiap keperluan kami. Engkau tahu akan setiap masalah dan pergumulan kami. Dan Engkau juga tahu bila mana waktu yang tepat kuasa-Mu akan dinyatakan untuk menolong dan menyelamatkan kami. Kiranya firman ini akan menyempurnakan sukacita kami bersama dengan keluarga Bapak Yunus Sirante, akan pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang terus nyata dalam menjalani kehidupan. Terima kasih karena Tuhan telah menjawab harapan dan cita-cita dari anak kekasih Isora yang boleh selesai untuk satu tahap, yakni studi sarjana kesehatan, dan sementara ini dalam proses untuk koas. Mari Tuhan lapangkan jalan baginya, sehingga ia boleh menikmati kehidupan anugerah-Mu dengan segala berkat yang Engkau sediakan baginya, dan ia akan menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam mewujudkan segala harapan dan kerinduan untuk masa depan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih bahwa anak kekasih Isora, Tuhan boleh pertambahkan usianya setahun lagi. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, indah kasih-Mu bagi anak kekasih kami Isora, yang boleh berulang tahun yang ke-23 pada hari ini. Kiranya pertambahan usia ini akan terus menumbuhkan keyakinan dalam dirinya, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat,
yang tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Sehingga dalam menjalani kehidupan ke depan, Tuhanlah yang akan menjadi andalannya, dan Tuhanlah yang akan selalu menjadi alamat doa-doa dan pengucapan syukurnya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Yunus Sirante dalam tugas-tugasnya di Tanah Toraja, dalam tanggung jawabnya sesuai dengan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kearifan. Kiranya Tuhan yang akan melapangkan jalan berkat untuk segala hal yang ia tunaikan dan kerjakan di Pemda Tanah Toraja. Sehingga sungguh-sungguh kekasih kami, Bapak Yunus Sirante boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya dalam tugas-tugasnya di Pemda Tanah Toraja. Dan Tuhan dimuliakan dalam segala karya dan juangnya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati istri kekasih ibu rumah tangga Mama Isora, yang juga sebagai tenaga dosen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kiranya Tuhan juga yang akan terus melapangkan jalan baginya untuk meraih yang terbaik demi hari depan. Karuniakan hikmat dan kearifan, agar ia dimampukan untuk menata kelola kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang istri yang bijaksana, yang melalui karya-karyanya di tengah keluarga boleh mendatangkan sukacita dan berkat bahkan sorgamu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba pun berdoa untuk segenap keluarga, baik yang ada di Samarinda, baik yang ada di Bitung maupun yang ada di Jakarta, serta dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan kiranya dinyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Berkat-berkat Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Biarlah dengan firman malam ini akan terus menyemangati mereka untuk datang kepada Tuhan. Sebab setiap orang yang datang kepada Tuhan hidupnya akan diberkati. Bahkan anak cucunya tidak akan meminta roti. Hamba berdoa untuk orang tua Nenek Isora yang ada di Jakarta dalam masa tuanya. Tuhan, Engkau topang kehidupannya. Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepadanya. Engkau mungkinkan dia untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Sehingga di dalam menikmati hari tua karunia Tuhan, ia akan tetap dan akan terus menyatakan yang terbaik untuk mewariskan warisan iman bagi kehidupan anak-anak cucu. Di masa tuanya pun ia akan tetap berbuah dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi semua anggota jemaat-Mu di Jemaat Masaleh, serta setiap mereka yang tetap setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Tuhan yang akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan menyatakan kasih dan rahmat untuk setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Tuhan yang akan melapangkan jalan berkat dengan memberikan yang terbaik demi perjalanan kehidupan. Tuhan yang akan melimpahi kasih karunia dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak cucu. Sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh merasakan kuasa dan kasih-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, pada hari ini juga keberadaan Jemaat Masaleh sedang diliputi oleh duka cita, karena dimuliakannya orang yang kami kasihi, Bapak Wawan atau Bapak Budi Latendengan. Mari Tuhan hiburkan istri kekasih, menghiburkan anak-anak cucu, segenap rumpun keluarga saudara bersaudara. Sehingga di tengah-tengah duka yang sedang melanda kehidupan mereka,
mereka tidak kehilangan harapan dan masa depan. Pun demikian keluarga kekasih kami yang ada di Balikpapan, yakni keluarga Bapak Yan Sesa, di mana anak menantu Simon Tamu Tuhan telah muliakan dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Pun demikian keluarga Bapak Nathaniel Lalo di Sidrap, di mana Tuhan telah memuliakan istri kekasih. Tuhan telah mengangkat segala derita dunia yang selama ini ia derita, yakni penyakit kanker. Biarlah penghiburan yang daripadamu akan menghiburkan dan meneguhkan saudara-saudara kami yang sedang dilanda duka cita. Tuhan persiapkan kami semua di dalam menikmati dan merasakan pekan suci di minggu ini. Berikanlah hikmat kepada kami, agar kami boleh meresapi karya Kristus di Kalvari. Kami akan memasuki pekan suci, di mana Kamis Putih akan kami nikmati bersama. Jumat Agung akan kami nikmati bersama. Sabtu Sunyi akan kami nikmati bersama. Dan Paskah akan kami nikmati bersama. Kiranya di momen-momen ini Tuhan, iman kami terus dibangunkan dan hidup kami terus mengalami pertumbuhan yang benar di hadapan Tuhan. Iman kami akan semakin tumbuh dan terus bertumbuh. Dan kami boleh berkesaksian di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Sehingga kehadiran kami di tengah dunia ini adalah kehadiran untuk membawa berkat dan berbagi berkat bagi semua orang. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Keluarga telah menyatakan korban syukurnya. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan yang telah dipersembahkan. Dan biarlah dengan hikmat-Mu, Engkau karuniakan kepada para hamba-hamba-Mu roh yang takut akan Tuhan untuk menata kelola pemberian umat-Mu dengan bertanggung jawab. Memberkati yang masih ada pada masing-masing umat-Mu. Dan ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Berkatilah rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati kekasih kami Ibu Meti Timang di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya di tengah jemaat. Tugas dan tanggung jawabnya di tengah keluarga bersama dengan suami. Memberkati anak kekasih Esar. Memberkati saudara kekasih kami Vina. Pun demikian Cali dan Nando. Agar kami terus bersuka cita melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Masale. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan syafaat kami dan ungkapan syukur kami. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Yunus Sirante. Kami sampaikan doa kami. Hanya di dalam satu nama. yakni Kristus Yesus Tuhan Muhalis kami. Yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku kita berdiri dan kita menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudaraku,
Letakkanlah seluruh pengharapanmu hanya kepada Dia. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tetaplah berserah dan tetaplah percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Berharaplah kepada Dia, datanglah kepadanya, maka berkat-Nya akan dinyatakan kepadamu. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk, dan sebelum saya menyerahkan kepada liturgis, perkenankan saya untuk menyapa keluarga Bapak Dr. Insinyur Yunus Sirante MSc. Terpuji nama Tuhan, kasih dan berkat Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Saya yakin dan percaya keluarga Bapak Yunus Sirante pun terus diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Dan saya mau mengucapkan selamat buat anak kekasih Isora atas sukses yang sudah diraih satu tahap dalam pengejaran cita-cita, boleh menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Kedokteran. Kiranya kasih Tuhan akan dinyatakan dalam perjalanan ke depan, terutama dalam melanjutkan perjuangan melalui koas dan dapat menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Selamat juga atas pertambahan usia yang ke-23 buat Isora. Kiranya pertambahan usia ini akan terus memberikan motivasi semangat untuk meraih yang terbaik di masa yang akan datang. Pun demikian atas nama Majelis Gereja dan pengurus OIG serta seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Masale, izinkan saya untuk menyampaikan ungkapan duka cita atas dimuliakannya yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, almarhum Bapak Budi Latendengan atau Bapak Wawan. Duka ini tentunya sangat memilukan hati, terlebih khusus buat Mama Wawan bersama dengan ketiga anak kekasih dan seorang cucu. Tetapi mari kita hadapi duka ini dalam iman. Kita pasrahkan semua persoalan hanya di dalam kuasa dan kasih serta rahmat-Nya. Mari bangunkan keyakinan dan jangan pernah kita dikalahkan oleh masalah duka cita yang melanda hidup. Biarlah kita mau belajar tentang arti kebersaraan dengan tetap percaya Tuhan akan mengganti duka cita menjadi sukacita. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada saudara kami Vina, Cali dan Nando yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.